Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dan kirim cerita, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 4:40. Kuliah teman-temanku masih asik bercerita masing-masing curhat dengan perjalanan cinta mereka. Kulihat pohon yang kami tebang tadi sudah dirapikan, ranting dan daunnya pun sudah kami bakar. Bahkan sisa-sisa asapnya masih memenuhi lokasi ini. Udah hampir jam 5 ini, kita pulang. Ucapku membubarkan teman-temanku yang lupa waktu. Saat aku berdiri sambil menyalakan rokok, dari kejauhan tidak sengaja, netraku menangkap seseorang yang berdiri persis di bawah pohon yang sangat besar dan tinggi. Kuperhatikan orang itu seperti sedang memperhatikan kami yang sedang bercakap-cakap. Tanpa berkedip, aku melihat orang itu. Meski seseorang itu berada jauh dari tempat kami dan di tempat orang itu juga gelap, tapi aku rasa tatapan matanya itu seperti ku kenal dan tidak asing bagiku. Kuperhatikan baju orang itu pun sangat tidak asing. Kepalaku mencoba mengingat. Astagfirullah, Tono. Saat aku meminta teman-temanku bangun dari tempat duduk mereka dan aku kembali menatap ke orang itu berdiri, tapi orangnya sudah menghilang. Astagfirullah. Riz, cepat pulang, ucap Rian membuyarkan lamunanku. Kuharap itu hanyalah halusinasi atau tipu daya mereka. Ku tahu mana mungkin Tono bisa jalan, berganti posisi saja ia sangat susah, bahkan meringis kesakitan. Ayo pulang sekarang, ucapku menyuruh teman-temanku secepatnya pulang. Aku berjalan lebih dulu sedangkan teman-temanku masih asik membicarakan tentang masalah percintaan. Hanya gara-gara Rian yang memulainya lebih dulu curhat. Monyet-monyet bergelantungan di pohon-pohon sepanjang jalan keluar dari lokasi. Dari jauh sudah dinampakkan dengan pemandangan pepohonan karet yang berjajar rapi. Kami berjalan sambil bergurau dan tertawa hahihi bersama. Saat memasuki perkebunan karet, dari salah satu pohon karet kulihat ada seseorang yang berdiri. Terlihat dari sekelibat bayangan orang itu. Aku diam saja, tidak ingin penasaran atau mengatakan kepada teman-temanku. Dari kejauhan terlihat seseorang yang sedang berjalan menyeret sebelah kakinya. Wajahnya tidak begitu nampak karena pegunungan sudah dipenuhi kabut. Astagfirullah, siapa itu? Tanya Udin. Kami semua terdiam menunggu orang itu berjalan mendekati kami semua. Tono? Gumam kami bersamaan. Tono berjalan dengan menyeret kakinya yang sebelah kiri bengkak. Sangat kelihatan jelas besar sebelah. Tono, ngapain kesini? Kakimu gak sakit lagi? Tanya Rian hendak mendekati Tono yang tertati-tati mendekati kami. Jangan Rian, cegah Anto menarik tangan Rian. Kenapa? Tanya Rian menatap Anto. Kami semua diam, menunggu jawaban dari Anto. Kami tidak lagi melanjutkan perjalanan. Sedikit kami beringsut mundur, sedangkan Tono terus berjalan dengan tatapan yang tidak bersahabat. Kulihat dari tatapan Tono bukanlah Tono yang ku kenal. Ia sedikit berbeda, tatapannya fokus ke depan menatap kami seperti marah. Tono terus mendekat, seketika aku merinding, aku mengusap tengkuku. Kulihat teman-temanku tidak adanya yang berani menghampiri Tono. Karena Anto melarang keras, kami hanya diam berdiri menatap Tono yang terus berusaha mendekati kami. Aku yang berdiri di depan merasa takut dan lagi-lagi aku mundur. Terlihat wajah Tono sangat pucat. Ia masih memakai baju yang ia kenakan seperti pagi tadi. Kulihat memang benar-benar bukanlah Tono. Dari tadi ia sama sekali tidak menyapa dan memanggil kami. Apa itu Tono? Tanya salah satu temanku. Tidak ada yang menjawab. Aku pun diam. Tidak berani mengatakan iya karena aku sudah pernah dikelabuhi. Aku teringat yang kulihat di lokasi lahan tadi. Pakaiannya sama persis dengan Tono yang saat ini terus mendekat ke arah kami. Mundur, tita Anto saat Tono terus mendekat.
Apa kita lari saja? Aku menawarkan untuk berlari karena kakiku sudah bisa dibawa berlari. Jangan, jawab Anto yang fokus menatap ke depan. Kurang lebih 2 meter Tono berhadapan denganku, matanya memerah seperti berembun. Terlihat matanya sembab. Tono? Ucapku terbata. Terlihat ia sesegukan, air matanya menetes. Suaranya berat khas suara laki-laki tua. Nah, rumah kami, ucapnya menangis. Aku sangat merasa iba. Suaranya sangat jauh berbeda dengan suara Tono. Ternyata ini bukanlah Tono, tapi hanya menyerupai. Tiba-tiba badan Tono jatuh dan bersimpuh di hadapan kami semua. Ia masih menangis, suaranya masih sama. Saat aku ingin mendekati dan memintanya berdiri kembali, dan plak, aku ditampar oleh Tono dengan kencang. Bahkan pipiku terasa meradang perih. Astagfirullah, gumam teman-temanku. Tono kembali dengan tatapan marah. Matanya melotot ke arahku yang sedang merasakan sakit di pipi. Tono kembali berdiri dengan tegak, ingin mencoba kembali menamparku, tapi dengan sigap Rian mendorongku hingga terjatuh. Tega sekali kalian, sangat tega. Rumah kami hancur, keluarga kami banyak yang tidak selamat. Kalian tega menghancurkan semuanya demi uang. Kami akan membalasnya lebih kejam. Kali ini suara Tono bukanlah seperti suara laki-laki tua, tapi sudah berubah menjadi suara laki-laki yang lantang. Bahkan ia mendekati Rian dengan menyeret kakinya. Kalian semua terancam. Keluarga kalian, anak, istri kalian akan kami hancurkan. Mendengar penuturan dari Tono, kami semua ciut setelah diancam dengan keluarga dan anak istri kami. Seketika aku langsung teringat anak dan istriku di rumah. Dan buk, Tono pingsan. Kami semua menatap wajahnya, mata kami saling tatap. Ada banyak pertanyaan di dalam kepalaku saat ini. Apa ini Tono beneran? Tanyaku menatap teman-temanku. Di hadapan kami persis Tono pingsan dengan lemah. Apa ini beneran tubuh Tono yang sedang kerasukan? Tanyaku gugup saat ingin kembali mendekati tubuhnya. Aku menatap wajah Anto. Terlihat Anto menganggukkan kepalanya. Akhirnya aku berani untuk mendekati Tono yang pingsan di hadapan kami. Tono, sadar Ton, ucapku menepuk-nepuk pipi Tono. Kenapa Tono kerasukan tiba-tiba? Sepertinya makhluk gaib itu memang sengaja sekalian ingin menyakiti Tono. Aku sangat kasihan melihat Tono yang terkapar lemah, padahal ia sedang sakit. Kakinya pun bengkak. Gak bisa dibayangkan sakitnya kaki Tono yang dipaksakan berjalan sampai sejauh ini. Apa mungkin mereka menyerang ke rumah Pak Ruslan? Sepertinya Riz, dan mereka merasuki tubuh Tono, jawab Anto. Aku bergidik ngeri saat tadi tubuh Tono sekaligus 2 orang yang merasukinya. Aku meminta teman-temanku untuk membawa Tono kembali pulang, sedangkan Tono sudah bisa sadar walaupun lemas. Ia sedikit kebingungan saat melihat ia berada di perkebunan karet. Kuperhatikan bibir Tono juga mengeluarkan darah. Di jidatnya pun beberapa ada goresan luka. Sepertinya makhluk gaib yang merasuki tubuh Tono itu benar-benar membuat Tono ingin celaka. Aneh ya, padahal kita yang menebang pohon itu, tapi kita baik-baik saja. Tidak ada yang kesurupan, ucap Udin. Ya, tapi imbasnya ke Tono yang tidak bisa apa-apa. Kemungkinan ancaman mereka benar. Imbasnya, keluarga kita terdekat, jawab Anto. Sudah. Aku semakin takut setelah mendengar penuturan dari Anto. Aku langsung teringat anak dan istriku di rumah. Apalagi sekarang istriku sedang hamil. Setelah keluar dari kebun karet, kami semua istirahat. Teman-temanku bergantian memapa Tono. Sakit banget Riz, ucap Tono dengan keringat dingin bercucuran. Badanku seakan ikut remuk. Ini sudah mau sampai Ton, sabar, ucapku menenangkan Tono, walaupun pikiranku sangat kalut. Kita teruskan lagi, bahaya untuk kita yang sedang beristirahat di bawah pohon kelapa ini, apalagi sedang berangin begini, ucapku bangkit dari tempat duduk. Saat ingin meninggalkan tempat ini, tiba-tiba Ulis terlihat linglung. Ia bahkan ngomong sendirian selonjoran di bawah pohon pisang. Lis, cepetan, ini udah mau masuk maghrib, ucapku. Salah satu temanku ingin menarik tangan Ulis, tapi Ulis malah menepisnya dengan kasar. Aku yang melihatnya tiba-tiba takut. Bahkan saat Rian ingin mendekati Ulis, Ulis terlihat marah pada Rian. Hei, sadar Lis, ucap Rian membacakan sholawat sambil meniupkan ke wajah Ulis. Walah, munafik, kalian zolim terhadap kami. Berapa besar bos kalian itu membayar kalian? Kami semua diam. Ini bukanlah Ulis. Suaranya begitu tersulut emosi. Ia bahkan berteriak di hadapan Rian. Tiba-tiba Ulis berlari masuk ke dalam perkebunan karet.
Mau tidak mau teman-temanku juga ikut berlari mengejar Ulis yang berlari cepat. Dari kejauhan Ulis terjun ke jurang. Kami semua berteriak histeris melihat kejadian itu persis di hadapan kami. Suasana senja kini sangat mencekam. Rian yang ikut berlari mengejar Ulis tidak sempat menggapai tangan Ulis yang terjatuh. Dari atas kami melihat tubuh Ulis tergeletak di bawah pepohonan karet yang terhalang semak-semak belukar. Saat kami ingin mencoba turun ke bawah menolong Ulis, dari balik pohon karet yang lumayan besar, terlihat ada sekelebat bayangan yang berlari kencang. Aku menugaskan kepada Yoyo dan Udin untuk mengantar Tono pulang lebih dahulu. Karena tubuh Tono sangat prihatin, ada beberapa bekas luka yang berdarah. Dikhawatirkan darah yang menetes akan menimbulkan bau wangi bagi makhluk yang menyukainya. Oke Riz, kami pulang mengantar Tono dulu, ucap Yoyo. Ya, sekalian minta bantuan kepada tim lain juga. Aku dan Rian serta dua temanku yang lain ikut turun ke bawah menolong Ulis. Kami turun perlahan agar tidak mengakibatkan kecelakaan selanjutnya. Untungnya aku dan 3 orang temanku membawa HP dan kami memakai senter HP sebagai penerangan kami. Teman-temanku di atas memperhatikan kami sudah tiba di bawah. Kuharap Ulis hanya pingsan saja karena jurangnya tidak tinggi dan di bawah pun untungnya tidak ada bebatuan. Yang ada hanya berupa semak belukar dan pepohonan karet. Teman-temanku yang di atas terlihat gusar melihat kami yang perlahan turun. Sesekali teman-temanku berteriak menanyakan bagaimana keadaan di bawah. Kini kami sudah melihat keadaan Ulis. Alhamdulillah Ulis hanya pingsan. Walaupun ada terluka di bagian lengan dan dahi, mungkin hanya sedikit benturan. Goresan luka pun sepertinya hanya terjatuh menimpa semak-semak yang tajam. Gimana keadaan Ulis? Tanya temanku dari atas. Baik, hanya pingsan. Aku dan Rian segera membangunkan Ulis. Kutepuk-tepuk pipinya agar sadar. Lis, bangun Lis, ucapku sambil menyenter ke wajah Ulis. Suasana hening saat di bawah sini. Langit hampir sempurna gelap. Binatang malam sudah bersembunyi. Saat aku memperhatikan wajah Ulis, tiba-tiba ia membuka matanya sambil melotot ke arahku. Dan, aku tidak bisa apa-apa. Tangan Ulis yang besar mencekik leherku. Sebisa mungkin teman-temanku menolongku. Dan, bak! Rian menghantamkan kayu di punggung Ulis. Dan ia kembali terkapar pingsan. Tubuh Rian juga ikut gemeteran setelah memukulkan kayu itu. Sedangkan aku terus memegangi leherku. Tersegal-segal aku bernapas, hampir saja aku mati. Dari atas terdengar suara riuh. Terlihat teman-teman dari tim lain sudah datang bersama dengan Yoyo. 3 orang ikut turun ke bawah. Aku dan Rian tidak bisa apa-apa lagi. Perlahan Ulis digotong memakai terpal. Perlahan menaikkan Ulis lagi ke atas. Saat sudah sampai di atas, aku duduk sembari diberi minum. Kembali melanjutkan perjalanan pulang. Kulihat Bos Anas sama sekali tidak ikut menjemput kami. Minimal beliau harus ada. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, Tono dan Ulis dibaringkan berdampingan. Kaki Tono yang bengkak terlihat membiru akibat dibawa berjalan yang cukup jauh. Sudah sadar, Ton? Tanyaku menatap Tono. Capek banget, Riz. Kaki nyut-nyutan, ucap Tono menahan sakit. Saat sampai di rumah Pak Ruslan, kulihat Bos Anas tidak ada di sini. Kemana beliau? Aku mencari ke dalam kamar juga tidak ada. Aku mencari di mobil juga tidak ditemukan. Saat aku ingin pergi mandi ke sungai bersama teman-temanku, terlihat Bos Anas dari kejauhan sedang berjalan sambil merokok. Terlihat wajah beliau seperti bahagia saja. Apa beliau tidak mengetahui tentang masalah saat ini? Datang dari mana, Bos? Mari-mari begini, tanyaku menyapa Bos Anas. Itu, habis nongkrong di warung kopi. Oh ya, gimana? Udah selesai kan? Ditebang semua? Tanya Bos Anas menatapku serius. Belum, liriku pelan. Kenapa belum? Terus kalian semua ngapain aja di lokasi? Tanya Bos Anas menatapku nyalang. Nanti saja saya jelaskan, saya mau mandi dulu, ucapku sambil berlalu dari hadapan Bos Anas yang masih berdiri. Aku mandi bersamaan di sungai. Rian sangat merasa bersalah kalau ia memukul kayu di punggung Ulis dengan kerasnya. Ia tahu itu bukan Ulis, tapi saat Ulis sadar, kasihan Ulis menanggung sakitnya. Sudahlah Yan, kan refleks menyelamatkan Haris, apalagi cengkeraman tangannya sangat kencang, ucap temanku menenangkan Rian. Iya, kalau aku tidak begitu, bisa-bisa aku mati karena tercekik. Akhirnya Rian bisa tersenyum lagi. Kami bergegas naik ke atas karena sebentar lagi waktu maghrib akan habis. Kami langsung disuguhkan makan malam. Tono dan Ulis sudah sadar, bahkan mereka sudah makan. Pertanyaan Bos Anas tentang penerbangan selalu dilontarkan oleh beliau, tapi di antara kami tidak ada yang menjawab. Bos Anas terlihat sangat kesal. Jawab, bentak Bos Anas. Sabar Nas, mereka masih trauma. Tanyanya nanti saja.
biar mereka makan dulu, ucap Pak Bari menegur bos Anas. Tapi Bar, sudahlah nak, tanyakanlah besok, ini sudah waktunya istirahat, celah Pak Ruslan. Bos Anas terdiam dan berhenti saat makan. Beliau langsung beranjak pergi ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Saat ingin tidur, aku tidak bisa masuk ke dalam kamar. Kamar dikunci oleh bos Anas dari dalam. Aku tidur berdempetan dengan teman-temanku. Rasanya remuk badanku, ucap Ulis. Nanti besok hari diurut bersama Tono. Apa yang kamu rasakan saat terjatuh ke jurang tadi? Tanya Rian. Emang gitu ya? Aku tidak tahu apa-apa. Badanku saja tiba-tiba sakit semua. Tanya balik Ulis. Aku tahunya melihat Tono berjalan di kebun karet, sambung Ulis lagi. Ceritain dong, gimana aku kesurupan tadi? Kami semua tertawa. Terlihat Ulis sangat baik-baik saja, bahkan ia tidak mengetahui apa-apa. Tono juga ikut termenung mendengar penuturan kami. Memangnya aku tadi bisa jalan ya? Tanya Tono. Iya, lo tadi jalan sampai di perkebunan karet. Bahkan lo tadi berani menampar pipi Haris, jelas Ulis sambil makan. Ah, beneran? Tanya Tono menatapku. Iya, lihat tuh, pipi Haris memerah. Lo menamparnya keras banget, jelas Ulis begitu antusias menceritakan kepada Tono. Beneran Riz? Tanya Tono. Dan lagi-lagi hanya Ulis yang menjawabnya. Lo ngapain juga tadi Lis? Berani mencekik leher Haris hampir mati, ucap salah satu temanku yang membantu turun ke bawah tadi. Nggak ada, jawab Ulis. Alah, jujur aja, apa lo ada dendam pribadi? Tanya temanku bergurau. Lihat tuh, leher Haris merah akibat lo mencekiknya, ucap temanku menunjuk ke leherku yang merah. Astagfirullah, Ulis tega banget, lebih parah daripada aku menampar Haris, ucap Tono juga ikut menyudutkan Ulis. Ya ampun Riz, maaf nggak tahu, itu bukanlah aku Riz. Iya nggak apa-apa, alhamdulillah aku masih hidup, ucapku terkekeh. Ulis, kau tahu nggak siapa yang menyebabkan punggungnya memar kemerahan itu? Siapa? Itu pelakunya Rian saat kau mencekik Haris. Tapi kami kewalahan menghadapimu hingga Rian memukulkan kayu ke punggungmu, jelas temanku sambil tertawa. Wah Rian, ternyata sakit banget lu Yan, ucap Ulis kembali menyudutkan Rian. Ya elah, gue lagi, ucap Rian menarik selimutnya. Malam ini kami semua tertawa bersama, entahlah besok atau lusa kami akan begini terus atau tidak. Wah, tolong. Terdengar suara teriakan bos Anas dari WC. Entahlah apa yang terjadi tapi membuat kami semua terkejut dan panik. Beliau keluar dari kamar mandi tanpa memakai celana atau celana dalam sekalipun, hanya memakai piyama yang masih melekat di bagian atas beliau. Dan bok, bos Anas ambruk di hadapan kami semua. Kami semua beristighfar bersama saat melihat keadaan bos Anas yang memprihatinkan. Alat kelamin beliau hilang. Kami mengangkat bos Anas ke kamar. Aku pun memakaikan sarung kepada bos Anas. Aku begitu ngeri melihatnya. Tiba-tiba saja bos Anas berteriak sambil memperlihatkannya yang sudah tidak ada lagi, rata. Beberapa temanku tidak sanggup untuk melihatnya. Ini benar-benar mengerikan, hilang secara misterius. Satu rumah Pak Ruslan geger dengan bos Anas pingsan tanpa celana. Tidak berselang lama Pak Bari datang seorang diri. Aku pun menceritakan kejadian yang menimpa bos Anas hingga membuat beliau tidak sadarkan diri. Jangan bilang-bilang sama orang ya Pak, pintaku. Iya enggak Riz, jawab Pak Bari. Kuharap Pak Bari juga merahasiakannya kepada tim pekerja lain karena ini sangat termasuk aib. Apalagi sampai terdengar oleh warga setempat, bisa-bisa mereka malah menyumpahi karma yang didapat oleh bos Anas. Bos, sadar, ucapku kepada bos Anas. Setengah jam sudah berlalu, bos Anas belum sadar diri juga. Kami dipersilahkan untuk makan pagi terlebih dahulu. Kemungkinan hari ini kami tidak akan bekerja. Bingung juga apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Kaki Tono masih seperti sama, bengkak yang besar hingga membiru. Sedangkan Ulis badannya pegel-pegel akibat kelelahan. Rencananya hari ini aku akan memanggil tukang urut lagi untuk mereka berdua agar secepatnya sembuh dan Tono secepatnya bisa berjalan lagi. Itu kira-kira kenapa Pak? Kok bisa sampai hilang? Tenang saja nak, mereka hanya ingin membuat pelajaran buat Anas, jawab Pak Ruslan saat makan. Tapi sampai kapan? Kemungkinan bos Anas nggak akan bisa kencing juga lagi.
Saya nggak tahu juga. Semoga secepatnya bisa dikembalikan mereka. Pernah juga kejadian sama orang lain dahulu, akhirnya dikembalikan saja. Jelas Pak Ruslan yang terlihat santai. Sedangkan Pak Bari tidak bisa bicara apa-apa lagi. Beliau membayangkan kalau itu akan terjadi kepada beliau. Bisa sangat menyakitkan sekali, bahkan malu sampai ke ubun-ubun. Pak Bari memiliki istri sedangkan bos Anas tidak ada. Mungkin hanya tidak bisa kencing saja. Untung saya bekerja di pembangunan jembatan saja, ucap Pak Bari. Sama saja, itu pun akan ada kaitannya dengan pembangunan villa. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Teman-temanku duduk santai di pelataran sambil menikmati cemilan. Saat aku masuk ke dalam kamar, kulihat bos Anas sudah duduk bersandar di atas ranjang sambil menatap ke bawah ke bagian yang hilang. Alhamdulillah bos Anas sudah sadar, ucapku sambil mendekati bos Anas yang terlihat murung. Bos Anas tenang saja. Dari cerita yang saya dengar, nanti juga dikembalikan oleh mereka. Ucapku menenangkan bos Anas yang sangat syok. Pak Bari dan Pak Ruslan datang bersamaan ke kamar, menjenguk bos Anas yang sudah sadar. Mereka juga menguatkan bos Anas dengan janji manis akan dikembalikan secepatnya. Entahlah benar atau tidak, kata Pak Ruslan nantinya akan dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, benar-benar hampa hidup jadinya. Tenang saja Nas, paling ini hanya main-main, ucap Pak Bari. Jangan nampakkan wajah murungmu itu. Nanti orang-orang pada bertanya dan ingin tahu, ucap Pak Ruslan. Sebaiknya bos Anas nggak usah keluar kamar dulu, karena bentar lagi Pak Haji akan datang untuk mengurut Tono dan Ulis, ucapku memberitahu. Aku, Pak Bari dan Pak Ruslan meninggalkan bos Anas untuk istirahat dari syoknya beliau. Tidak lama terdengar salam Pak Haji yang datang. Assalamualaikum, ucap Pak Haji sembari bersalaman denganku. Waalaikumsalam Pak, mari masuk, itu sudah ditunggu, jawabku sembari mempersilahkan beliau masuk. Pak, satu lagi, ini teman saya ingin minta diurut setelah Tono. Setelah mengurut Tono, Pak Haji lanjut mengurut Ulis yang badannya sangat remuk itu. Kulihat Ulis juga tidak kalah meringis kesakitan saat diurut. Terjun di jurang untungnya tidak meninggal. Aku teringat kalau biasa nonton televisi pasti dinyatakan meninggal dunia kalau jatuh ke jurang, atau biasanya hilang ingatan. Alhamdulillah tidak terjadi kepada Ulis. Sehabis jatuh dari jurang, kembali Rian memukulnya dengan kayu yang kurasa itu terbilang besar. Ini kenapa badanmu? Habis jatuh atau apa? Tanya Pak Haji sama Ulis. Iya Pak, terjatuh ke jurang kemarin. Lumayan lama Pak Haji di sini. Sempat juga mengobrol menanyakan tentang bos Anas yang jarang kelihatan. Sebisa mungkin aku memberikan alasan kepada beliau. Aku takut bos Anas nanti malu kalau sampai ketahuan, apalagi sampai bocor ke warga. Walaupun Pak Haji ini sepertinya orang baik dan amanah, tetap saja aku enggan untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi oleh bos Anas. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya nak, ucap Pak Haji. Oh iya Pak, ini terima kasih banyak, besok datang lagi ya Pak, ucapku sambil bersalaman dengan menyelipkan amplop ke tangan beliau. Oh iya sama-sama, saya lupa memberitahu kalau besok pagi sampai sore saya pergi ke kecamatan mau menjenguk cucu saya yang baru lahir, ucap Pak Haji. Insya Allah besok malam sehabis sholat isya ganti waktunya, sambung Pak Haji. Oh tidak apa-apa Pak, kalau Bapak capek nggak apa-apa juga nggak datang ke sini, jangan dipaksakan. Tapi kalau tidak masalah silakan saja Pak, dikhawatirkan Bapak kecapean, ucapku. Iya, insya Allah saya akan datang, ucap Pak Haji sambil berpamitan pergi. Aku berjalan-jalan untuk melihat pekerjaan Pak Bari. Entah sampai mana jembatan yang dibangun itu. Dari jauh kulihat Pak Bari duduk santai memperhatikan anak buah beliau bekerja. Kalau Pak Bari memang begitu. Kerjaan beliau duduk santai, ngopi, main HP. Sedangkan aku tidak bisa melihat teman-temanku bekerja, sedangkan aku malas-malesan. Tidak tega rasanya. Yang tidak ngapa-ngapain malah lebih besar gajinya daripada yang bekerja ngangkat batu, berjebur ke air, dan lainnya. Pak, saran saya, bos Anas kita bawa aja ke rumah Ustadz, ikhtiar, ucapku berbisik. Ustadz yang ada di kota apa yang di sini saja? Tanya balik Pak Bari. Saran saya bawa ke kota Pak, biar bos Anas tidak terlalu takut. Bisa, nanti malam ini saya datangi lagi, membicarakannya kepada kalian. Dan intinya, Anas harus setuju juga, ucap Pak Bari. Aku langsung permisi dari hadapan Pak Bari dan kembali pulang.
Saat aku ingin pulang terdengar suara azan zuhur berkumandang. Niat pulang kuurungkan dan berjalan menuju masjid. Aku pun sempat sapa-sapaan dengan teman-temanku dari tim pembikin jembatan. Terlihat mereka juga siap-siap istirahat kerja. Sesampainya di masjid, orang-orang tersenyum ke arahku. Senyum mereka yang jarang kulihat. Entahlah perasaanku menjadi tidak enak. Apa maksudnya tiba-tiba baik? Astagfirullah, aneh aku ini, malah berprasangka buruk. Alhamdulillah ternyata mereka sudah bisa menerima kami. Mungkin kini teman-temanku sedang menunggu kedatanganku untuk makan siang bersama. Gimana Lis? Sehabis diurut tadi, enak kan? Ya lumayan Riz, jawab Ulis yang ingin menuju ke dapur untuk makan bersama. Sedangkan Tono masih tidak bisa berjalan. Ia apa-apa selalu minta bantuan mau kencing, mandi dan lainnya. Bos Anas, makan dulu Ki. Ucapku sambil meminta Bos Anas untuk keluar dari kamar. Karena sejak tadi pagi beliau tidak keluar kamar dan tidak ada makan juga. Saya tidak lapar, jawab Bos Anas dengan tatapan kosong. Bos Anas, makan dulu. Apa saya bawain ke sini makanannya? Tidak usah, jawab Bos Anas. Aku pun keluar dari kamar menuju dapur untuk makan malam bersama. Teman-temanku sudah menunggu aku dan Bos Anas. Tapi Bos Anas sama sekali tidak mau ikut untuk makan bersama. Gimana Riz? Tanya Rian. Aku menjawab dengan gelengan kepalaku. Saat mau tidur, aku kembali membicarakannya dengan Bos Anas, berinisiatif untuk membuat dana lokasi yang baru. Bos, gimana besok? Apa kami tetap melanjutkan untuk penebangan selanjutnya? Bos Anas diam tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau. Terlihat beliau begitu sedih dan terpuruk. Alat yang paling penting hilang dengan cara mustahil. Sungguh tidak bisa dibayangkan. Malam ini aku tidur satu kamar dengan Bos Anas, sedangkan Ulis tidur di luar bersama yang lain. Kini Rian juga ikut tidur di sampingku. Sesekali kami berdua menghibur Bos Anas, menenangkan beliau. Tenang ya bos, semoga besok pagi sudah dikembalikan. Sebaiknya Bos Anas tidur saja, ucap Rian. Saat aku mau sholat subuh, kulihat Bos Anas terduduk diam sambil meratapi nasib beliau. Sepertinya alat kelamin beliau masih belum kembali. Kasihan Bos Anas. Kalaupun hari ini beliau kembali memerintahkan kami untuk secepatnya ditebang lagi pohon itu, mungkin kami akan menolaknya. Melihat resiko di depan mata, seperti macam Bos Anas ini. Riz, apa kita bekerja hari ini? Sepertinya tidak. Mau ngapain juga kita? Hari ini aku sibuk menghubungi teman kerja yang di kota. Mandor dari pembangunan villa. Seharusnya para tukang hari ini sudah mulai berdatangan untuk pembangunan villanya. Tapi ku cancel. Entah sampai kapan dengan alasan Bos Anas sedang sakit dan tidak bisa mengurus pekerjaannya. Sudah saya beritahu kepada mandor bos, ucapku memberitahu kepada Bos Anas. Hari ini sama sekali tidak ada kegiatan apa-apa, hanya makan, tidur dan main HP. Pak Haji pun hari ini tidak datang untuk mengurut Tono dan Ulis. Kuajak teman-temanku untuk membantu pembangunan jembatan. Minimal mereka bisa disuruh apa saja. Sampai sore kami sibuk membantu. Lebih tepatnya hanya melihat yang lain bekerja, karena di antara kami tidak ada yang bisa mengerjakan tugas ini. Setelah pulang ke rumah Pak Ruslan, aku langsung pergi lagi ke sungai untuk mandi, lalu langsung pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Aku tidak langsung pulang ke rumah selesai maghrib, sengaja menunggu Isya lagi. Sesekali aku mengobrol dengan warga di sini sampai Isya. Alhamdulillah Pak Haji sudah datang, ucapku menyapa Pak Haji saat di jalan menuju pulang. Iya, alhamdulillah nak. Ini kebetulan saya mau ke rumah Pak Ruslan. Mari sekalian bareng, jawab Pak Haji. Dengan senang hati aku berjalan bersamaan dengan Pak Haji. Saat di jalan kami banyak mengobrol, menanyakan cucu beliau yang baru lahir dan lain-lain. Saat Ulis sudah selesai diurut, saatnya giliran Tono yang baru saja menyelesaikan sholat Isya. Ton, cepat berbaring, ucapku menyuruh Tono yang lama sekali terduduk dengan kepala menunduk. Mata Tono menatap nyalang ke arahku, lalu berdiri dengan sendirinya sambil berkata, hentikan penggusuran itu. Kalau tidak, alat kelamin bos kalian itu tidak akan kami kembalikan. Ucap Tono lantang, bahkan Pak Haji dan teman-temanku ikut terkejut melihat Tono menampakkan wajah marahnya. Kami semua diam. Tiba-tiba Bos Anas keluar dari kamar setelah mendengar penuturan itu. Kulihat wajah Tono menyeringai tersenyum ke arah Bos Anas yang berdiri mematung sambil memohon minta dikembalikan. Saya mohon kembalikan, lirik Bos Anas sambil bersimpu. Semua di rumah ini menatap iba kepada Bos Anas.
mereka menyaksikan Bos Anas yang sedang tertunduk sedih. Dan brak, Tono kembali terjatuh dan lagi-lagi tidak sadarkan diri. Pak Haji yang tidak tahu menahu akhirnya tahu dan menyaksikan secara langsung teman-temanku kembali membawa Bos Anas ke dalam kamar. Astagfirullah, beneran nak? Tanya Pak Haji. Aku pun menganggukkan kepalaku. Iya, tapi saya mohon Bapak rahasiakan ini semua, ucapku mengiba kepada Pak Haji. Iya nak, terus kenapa kalian tidak langsung membawa bos kalian ke Ustadz atau Kiai? Tanya Pak Haji. Sudah direncanakan oleh saya dan Pak Bari. Mana Pak Barinya nak? Tanya Pak Haji. Aku baru ingat bukannya Pak Bari ingin membicarakan masalah ini sehabis sholat isya, tapi beliau hingga kini tidak kunjung datang juga. Tadi mau kesini kata beliau, mungkin lagi makan malam di rumah Pak Amar. Oh ya sudah, saya tunggu saja. Sekalian ada yang ingin saya bicarakan juga, ucap Pak Haji. Tubuh Tono masih terbaring. Lagi-lagi Tono yang kerasukan. Kasihan Tono. Pasti badannya kembali lemah dan capek. Apalagi tadi ia berdiri dengan tegak dengan kaki yang bengkak itu. Sejak kapan nak, bos kalian itu kehilangan kelamin begitu? Tanya Pak Haji. Dari kemarin Pak. Saran saya, pindah dulu perkampungan gaib itu, atau pembangunannya dibikin berbeda, menghindari kampung gaib itu, usul Pak Haji. Memang kami berinisiatif begitu, tapi Bos Anas tetap kekeh dengan pendirian beliau. Ya susah kalau gitu, bisa mengakibatkan kalian semua celaka karena membuat mereka terusik, ucap Pak Haji sambil geleng-geleng kepala. Cukup lama kami mengobrol bersama sambil menikmati teh hangat dan cemilan aneka kue yang baru dibawa oleh Bos Anas dari kota kemarin. Tono kembali sadar. Ia terlihat meringis sambil menahan sakit akibat tiba-tiba ambruk tadi. Alhamdulillah sudah sadar Ton, ucapku sambil mengasihi minuman. Pantat gue sakit nih ngilu, ucap Tono sambil memegangi pantatnya. Kami semua dibuat tertawa. Kini selanjutnya Tono kembali diurut. Untungnya Tono tidak terlalu lama pingsannya. Rian, tolong jemput Pak Bari. Kita musyawarah tentang Bos Anas. Din, temanin gue ke rumah Pak Amar jemput Pak Bari, ucap Rian meminta ditemani Udin. Halah Yan, pakai ditemani segala. Takut Riz, di luar gelap dan sepi, jawab Rian sambil terkekeh. Jemput Pak Bari saja Yan, yang lain dilarang ikut, ucapku memerintahkan Rian dan Udin yang sudah beranjak pergi. Rian menganggukkan kepalanya. Kini kami mengobrol-ngobrol sambil bercanda tentang Tono. Dengan jahilnya Ulis memencet kaki Tono yang bengkak itu hingga membuat Tono berteriak sambil menyumpahi Ulis yang sedari tadi ngakak menertawakan Tono yang tidak bisa bergerak untuk membalasnya. Ulis, nanti Tono gak husu diurutnya. Terlihat Pak Ruslan dan Pak Haji menertawakan Tono yang tidak bisa apa-apa. Tono, jangan gerak-gerak, nanti lambat selesai diurutnya. Lumayan lama aku menunggu Rian dan Udin yang kusuruh menjemput Pak Bari, tapi tidak kunjung datang juga. Padahal jaraknya sangat dekat. Apa jangan-jangan mereka sedang nimbrung di sana? Ku tahu mereka tidak terlalu akrab dengan tim pembikin jembatan itu. Mereka pun juga jarang berinteraksi, masing-masing sibuk di tempat kerja. Tono sudah selesai diurut, tapi mereka berdua itu belum juga datang. Hingga aku menyuruh Yoyo lagi mendatangi ke sana. Siapa tahu mereka asik mengobrol hingga lupa dengan pesanku tadi. Yuk, cepat Ki, susul Rian dan Udin jemput Pak Bari. Kau juga jangan ikut-ikutan nimbrung, ucapku menyuruh Yoyo. Iya, jawab Yoyo mengacungkan jempol. Maaf ya Pak Haji, mungkin dua teman saya itu tadi lupa, ucapku tidak enak karena dari tadi beliau menunggu Pak Bari. Iya nak, tidak apa. Pak Ruslan pun juga menawarkan makanan untuk Pak Haji karena sehabis sholat isya tadi beliau langsung ke sini. Takutnya beliau belum makan malam. Mari makan dulu Ci, ucap Pak Ruslan. Iya Pak, mari, saya pun juga belum makan ini, temani saya Pak, timbalku. Tidak usahlah Ruslan, saya sudah makan. Makanlah kau sendiri nak, saya benar-benar kenyang, tolak halus Pak Haji. Aku pun langsung menuju dapur untuk makan malam karena teman-temanku sudah makan semua setelah maghrib tadi. Alhamdulillah kini nafsu makanku sudah kembali normal. Selesai makan aku kembali ke depan, tapi Yoyo juga ikut-ikutan belum datang. Padahal aku makan tadi cukup lama dan juga nambah nasi. Aku menghela nafas kesal. Bisa-bisanya mereka tidak kunjung datang membawa Pak Bari ke sini. Nah Haris, sebaiknya saya pamit pulang saja. Istri saya kemungkinan sudah menunggu, ucap Pak Haji. Waduh, saya minta maaf ya Pak Haji. Mungkin mereka lupa itu,
Ucapku benar-benar tidak enak. Lumayan lama Pak Haji menunggu, tapi mereka tidak nampak batang hidungnya membawa Pak Bari ke sini. Ya sudah, nggak apa-apa, besok pagi saya ke sini lagi, ucap Pak Haji hendak beranjak dari tempat duduk beliau. Tiba-tiba Yoyo datang dengan tergopoh-gopoh berlari menghampiri kami. Deru nafas Yoyo tidak beraturan hingga membuat kami menatapnya dengan penuh tanda tanya. Riz, ucap Yoyo sambil menetralkan nafasnya. Ada apa? Tanyaku mendekati Yoyo. Pak Bari nggak ada di rumah Pak Amar sejak sore tadi, sehabis kita pulang kerja, jawab Yoyo dengan nafas ngos-ngosan. Pak Bari hilang? Iya, kami tadi sudah beramai-ramai mencari beliau, tapi tidak ketemu. Kejadiannya gimana? Tidak lama Wahyu, Rian, dan Udin datang bersamaan. Aku menatap mereka bertiga meminta penjelasan serinci mungkin. Assalamualaikum, ucap Wahyu. Serentak kami semua menjawab salam dari Wahyu yang terlihat panik. Tolong jelaskan apa yang terjadi dengan Pak Bari. Jadi gini Riz, sore tadi Pak Bari memang sudah tidak kelihatan. Terakhir melihat beliau hanya sore sebelum kita pulang kerja. Setahu kami Bos Anas memang lagi sakit. Kami pun tidak peduli kemana Pak Bari, karena kami kira beliau di sini menjenguk Bos Anas sampai sekarang. Hingga Rian dan Udin datang, baru kami semua ikut panik mencari beliau. Sudah kami cari hingga di dalam masjid dan WC-nya pun, tapi tidak ditemukan. Jelas Wahyu panjang lebar. Waduh, kira-kira Pak Bari itu kemana ya? Siapa yang terakhir melihat beliau masih ada di dekat sungai? Kami dari tim pembikin jembatan terakhir melihat beliau duduk di tempat biasa beliau mengawasi kami, tapi tidak ada dan sudah kami cari ke sana juga. Jelas Wahyu. Astagfirullah, ucapku sambil mengusap wajah. Terlihat teman-temanku membicarakannya kepada Pak Ruslan dan Pak Haji mencari jalan keluar untuk mengatasi Pak Bari yang tiba-tiba menghilang ini. Bos Anas keluar dari kamar setelah mendengar kegaduhan tentang hilangnya teman baik beliau, sekaligus pekerja beliau yang juga tanggung jawab Bos Anas. Sobari hilang? Tanya Bos Anas yang setiap katanya terdengar getir. Iya bos, tapi mudah-mudahan beliau bentar lagi ada. Siapa tahu beliau mampir ke rumah teman beliau, sahut Wahyu. Teman? Memangnya Pak Bari ada mempunyai teman di sini? Tanyaku kepada Wahyu. Gak tahu juga Riz, kemungkinan saja. Wahyu seperti keheranan saat melihat Bos Anas yang memakai sarung. Sarung yang beliau pakai pun terlihat melorot. Biasanya Bos Anas sangat jarang memakai sarung. Beliau selalu memakai celana jeans atau semacamnya. Tidur pun selalu kelihatan selalu necis, keren. Tumben Bos Anas pakai sarung, ucap Wahyu yang memperhatikan Bos Anas yang berdiri di hadapan kami semua. Suka-suka saya lah, jawab Bos Anas seperti biasanya terlihat songong. Wahyu diam saja, walaupun ia nampak masih keheranan. Gimana ini ya Pak? Teman-teman saya pun di rumah Pak Amar juga kebingungan mencari kemana, ucap Wahyu. Sebaiknya kamu pulang dulu yuk, kita tunggu 1 jam lagi siapa tahu beliau nanti akan balik. Di pinggiran sungai sudah dicari dengan detail tidak, siapa tahu Pak Bari pingsan, ucap Pak Haji. Kami hanya mencari beliau di tempat biasa beliau duduk saja Pak, tidak ada menyusuri pinggirannya, jawab Wahyu. Sebaiknya kalian cari juga di pinggiran sungai, ucap Pak Haji. Apa kemungkinan Pak Bari larut di sungai ya? Tidak mungkin, sungai di sini sungai wisata yang tidak dalam. Pak Bari pun juga sangat pandai berenang, timbal Wahyu. Ya sudah, kalian bawa senter masing-masing, kita cari sama-sama biar saya bantu, titah Pak Haji. Kami semua bersiap turun ke sungai menyenter sudut-sudut sungai. Semoga saja pencarian Pak Bari ditemukan dengan selamat. Di antara kami memang ada yang menyebutkan kalau Pak Bari dibawa makhluk gaib ke lokasi lahan, tapi tidak digubris. Kalaupun kami mencari ke sana malam-malam, takutnya kejadian waktu lalu saat Bos Anas hilang, ujung-ujungnya hanya tidur entah di mana. Kalaupun aku meminta mencari ke lokasi lahan, pasti tim pembikin jembatan tidak setuju, karena mereka tahu Pak Bari tidak ada masalah di lokasi lahan. Entah kenapa aku tiba-tiba berprasangka buruk kepada Pak Yusuf, tapi ku tepis jauh-jauh pikiran itu. Bos Anas kembali ke kamar saat kami semua pergi ke bantaran sungai. Ternyata dari kejauhan dari tim pembikin jembatan sudah menyusurinya sejak tadi. Bahkan mereka pun ingin kembali pulang. Tapi saat kami meminta untuk mencarinya lagi, mereka pun setuju. Aku menyenter di balik-balik batu besar, siapa tahu Pak Bari pingsan, lalu terbawa arus sungai. Apa Pak Bari mempunyai penyakit jantung? Tidak ada sepertinya Riz. Pak Haji pun ikut serta dalam pencarian ini. Tapi beberapa orang sudah kutugaskan untuk berjaga di rumah dan mencari-cari di dalam mobil.
Lumayan lama kami mencarinya, tapi tidak kunjung ketemu. Badanku kedinginan akibat mencebur badan ke sungai untuk mencari lebih detail. "Gimana?" tanyaku teriak. "Tidak ada, Riz," jawab mereka bersamaan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk balik dan meneruskan pencarian besok pagi lagi. Walaupun hati kecilku berkata kalau Pak Bari ada di rumah Pak Yusuf, karena ku tahu beliau sangat akrab dan cara ngobrol mereka berdua pun sangat cocok. Siapa lagi kalau tidak teman satu-satunya Pak Bari di sini. Aku pun mengantarkan Pak Haji pulang ke rumah beliau. Beliau sangat berpesan kalau besok pagi saja pencariannya lagi, karena kalau malam sangat bahaya dan kurangnya cahaya. Urusan kelamin Bos Anas belum selesai, kini Pak Bari lagi yang hilang. Bos Anas kembali shock saat Pak Bari tidak ditemukan malam itu juga. Beliau menangis untuk pertama kalinya di hadapan kami semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.